Iya, untuk tema kali ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri, tadi bahwasanya ini menjadi, topik ketiga atau tema ketiga dari seri webinar terkait dengan menciptakan lingkungan satuan pendidikan, aman bencana. Topik sebelum-sebelumnya ada 2 topik yang, kemarin diselenggarakan tentang, dua pilar yang lainnya. Saya akan coba masuk nanti berbagi untuk, spesifik topik di pilar yang selanjutnya. Pilar selanjutnya ini kita, beri nama atau judul sebagai pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana, yang sebenarnya ini sudah diselenggarakan di Indonesia cukup lama. Kebetulan saya terlibat, sejak awal dimulainya, implementasi program, sekolah aman bencana. Ini merupakan inisiasi global yang, dimulai sejak tahun 2010, Ibu Bapak sekalian. Ketika itu, di-launching sebagai kampanye global untuk sekolah dan rumah sakit, 1 juta sekolah dan rumah sakit aman dari bencana. Nah, sejak itu kemudian, Indonesia atau pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan, program ini di Indonesia khususnya dengan, melakukan atau membuat komitmen di tingkat global pada saat pertemuan, konferensi tingkat dunia untuk pengurangan risiko bencana tahun 2015 di Sendai, Jepang pada saat itu. Kebetulan pada saat itu komitmennya disampaikan oleh, Ketua Delegasi Pemerintah Indonesia, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan juga ikut serta di dalamnya perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Ya, Ibu Bapak sekalian, keseharian saya saat ini itu sebagai, konsultan nasional untuk, Satuan Pendidikan Aman Bencana di UNICEF dan, sehari-hari, kami juga, selama ini membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk dengan Kementerian Agama dalam, beberapa aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan, respon COVID-19 di sektor, pendidikan. Kami juga aktif di, Sekretariat Nasional, Satuan Pendidikan Aman Bencana, di mana kita setiap minggu 1 kali kita ada pertemuan membahas, atau berkoordinasi terkait dengan tantangan-tantangan apa saja yang ada saat ini, di, masa pandemi COVID-19 terutama pada sektor pendidikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kami saat ini, akan fokus pada 3 topik presentasi nanti di dalam presentasi saya. Yang pertama, kami akan coba me-refresh kembali, 3 pilar kerangka kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana atau di istilah, globalnya itu Comprehensive School Safety Framework. Ini adalah kerangka kerja yang kemudian disepakati di tingkat dunia untuk kemudian diimplementasikan berdasarkan konteks di masing-masing, negara terkait dengan, menjadikan, satuan pendidikan aman dari bencana. Kemudian yang selanjutnya, kami akan fokus pada, penjelasan di pilar ketiga dari 3 pilar yang ada pada, kerangka kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana, yaitu tentang pendidikan bencana dan pengurangan risiko bencana itu sendiri. Karena di webinar sebelumnya, di 2 hari sebelumnya sudah, banyak dibahas atau didiskusikan untuk pilar 1 dan pilar 2. Kemudian, nanti kami juga akan menginformasikan atau berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada Ibu Bapak sekalian, komponen apa saja sih yang ada di dalam pilar ketiga dari, kerangka kerja Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan memulai dengan, informasi yang tidak enak sebenarnya ini, tetapi mau tidak mau kita harus, memahami bahwa, negara kita yang tercinta ini berada di lokasi yang sangat rawan terhadap bencana itu sendiri. Secara geografis kita tidak bisa menawar-nawar bahwa memang Indonesia terletak pada, Ring of Fire di mana sesar, gempa, kita berdiri atau bermukim di atas sesar gempa yang, ada di, bumi ini.
Ini sharing saja untuk Ibu Bapak sekalian data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya di tahun 2020 saja, dari terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 16 Juni yang lalu, setidaknya sudah tercatat ada sekitar 1.490 kejadian terkait bencana dalam kurun waktu 6 bulan terakhir ini di tahun 2020. Mungkin yang cukup menghenyakan kita adalah kejadian di awal tahun baru yang mungkin di antara ibu bapak sekalian juga mengalami, termasuk saya mengalami kebanjiran pada awal tahun pada saat itu. Kita seperti diberikan peringatan di awal tahun bahwa bencana masih tetap akan terjadi di Indonesia. Nah, sejauh ini saja setidaknya yang dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang informasinya didapatkan dari sektor pendidikan di lokasi-lokasi yang terkena bencana ini, setidaknya ada 378 fasilitas pendidikan yang terkena dampak dari bencana tersebut atau dengan berbagai kategori, rusak berat, rusak sedang, ataupun rusak ringan sendiri. Ini sengaja saya taruh di awal paparan ini untuk kita bisa senantiasa mengingat bahwasanya kita tetap harus siap siaga dalam menghadapi bencana, dan itu kenapa Satuan Pendidikan Aman Bencana itu sangat dibutuhkan di Indonesia untuk konteks negara yang memang rawan terhadap bencana itu sendiri. Baik Ibu Bapak sekalian, ini merefresh saja. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini mengikuti secara rutin kegiatan webinar ini, karena di webinar hari sebelumnya sudah diselenggarakan juga topik tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana, khususnya di pilar 1 dan di pilar 2. Pilar 1 bicara soal fasilitas sekolah aman bencana. Pilar 2 kemarin membicarakan tentang manajemen bencana di sekolah. Dan saat ini kita bersama-sama akan coba berbagi pengalaman bersama Ibu Bapak sekalian terkait dengan pilar yang ketiga atau pilar yang terakhir, yaitu pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di sekolah itu sendiri. Jika Ibu Bapak sekalian bisa melihat di kanan bawah ini ada lingkaran-lingkaran, 3 lingkaran, itu mencerminkan pilar-pilar yang ada dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana, di mana antara pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 itu ada beberapa komponen yang saling beririsan atau terintegrasi dengan satu sama lainnya. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan coba masuk secara khusus atau detail pembahasan tentang pilar ketiga, yaitu tentang pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Pada hakikatnya pendidikan pengurangan risiko bencana itu merupakan sebuah proses pembelajaran bersama yang sifatnya interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di komunitas atau di masyarakat di sekitar kita. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana itu lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas, karena di sana mengandung unsur-unsur pengakuan dan penggunaan terhadap kearifan tradisional atau pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam. Nah, ini maksudnya jauh sebelum mungkin kita hadir atau lahir di dunia ini, para pendahulu-pendahulu kita itu memang sudah hidup di dalam kondisi geografis Indonesia yang rawan terhadap bencana. Mungkin sejarah bisa mencatat beberapa bencana-bencana besar yang terjadi jauh-jauh hari. Yang mungkin saya ingat itu adalah letusan Gunung Krakatau yang bisa terikot dalam sejarah, kemudian Gunung Tambora misalnya, atau di kawasan Sumatera yang kemudian membentuk Danau Toba.
Kemudian pendidikan pengurangan risiko bencana ini juga menjadi wahana yang sangat penting untuk mewujudkan budaya siap dan siaga dalam menghadapi ancaman bencana sekaligus sebagai perwujudan dari Education for Sustainable Development atau ESD. Nah, ini kira-kira spirit dari pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana itu sendiri yang ada di dalam pilar ketiga dari Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tujuan dari pendidikan pengurangan risiko bencana ini bisa kita sama-sama lihat pada screen di sini. Pada prinsipnya adalah bagaimana kita semua bisa menumbuh kembangkan nilai dan sikap kemanusiaan antar sesama di kehidupan sosial kita, kemudian menumbuh kembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana. Artinya di sini kita dituntut untuk kemudian peduli bahwa kita tinggal di zona yang rawan terhadap bencana, sehingga kita perlu mengetahui atau peduli bahwa setiap saat bisa terjadi bencana di lingkungan sekitar kita. Kemudian mencoba untuk memberikan pemahaman atau mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana itu sendiri, tentang kerentanan sosial yang terjadi atau kesenjangan sosial yang terjadi di sekitar kita, kerentanan fisik, perilaku, dan motivasi selama interaksi sosial kita di masyarakat. Yang selanjutnya adalah bagaimana pendidikan pengurangan risiko bencana ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap pencegahan dan pengurangan risiko bencana dan beradaptasi terhadap risiko bencana itu sendiri. Kita karena tidak bisa tawar-menawar dengan situasi geografis Indonesia, jadi yang bisa kita lakukan adalah adaptasi terhadap kondisi sekitar kita. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mengembangkan upaya pengurangan risiko bencana baik secara individu maupun kolektif. Di konteks sekarang ini atau di konteks paparan ini, kolektif berarti di tingkat Satuan Pendidikan Aman Bencana beserta dengan komunitas sekitarnya, di mana Satuan Pendidikan Aman Bencana itu bertempat atau lokasi sekitarnya. Kemudian jelas tujuan utama dari pendidikan pengurangan risiko bencana adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk tetap siaga bencana, meningkatkan kemampuan untuk bisa tanggap darurat bencana, sehingga kita bisa tahu pada saat bencana terjadi di jam-jam ketika kita berada di satuan pendidikan, apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana kita melakukan itu, dan siapa sebaiknya melakukan apa pada saat itu. Kemudian selain itu, tujuan dari pengurangan risiko bencana tidak hanya pada sebelum dan saat terjadi bencana, tetapi bagaimana juga ketika bencana itu telah terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangun kembali satuan pendidikan atau komunitas kita untuk bisa lebih baik lagi dan tangguh terhadap bencana itu sendiri. Kembali yang terakhir, tujuannya adalah untuk bisa melakukan adaptasi dengan perubahan itu sendiri. Ini berkorelasi dengan bencana-bencana yang diakibatkan oleh cuaca dan iklim atau perubahan iklim, kekeringan misalnya yang kemudian menjadikan pola tanam berubah, dan kemudian krisis pangan misalnya di beberapa wilayah seperti itu, termasuk krisis air bersih di berbagai wilayah. Dan itu ada yang sifatnya terjadi secara tiba-tiba ataupun ada yang sifatnya terjadi karena situasi yang berkepanjangan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk komponen-komponen yang terdapat dalam pilar 3 ada beberapa. Kita akan coba nanti sharing bersama di sini. Ada terkait dengan analisis sektor pendidikan itu sendiri, kemudian pengkajian risiko multi ancaman atau bahaya, kajian dan perencanaan yang berpusat pada anak, pelatihan guru dan pengembangan staf, pendidikan bencana itu sendiri, ekstrakurikuler dan pendidikan informal yang berbasis masyarakat,
serta integrasi ke dalam kurikulum dan pesan kunci berdasarkan konsensus. Dalam presentasi kali ini saya mungkin akan banyak membahas pada poin-poin yang diberikan highlight warna hitam tersebut yang menurut kami relevan dengan audiens dari atau peserta dari webinar ini. Oke, kita akan mulai dengan pengkajian risiko multi ancaman itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seri Satuan Pendidikan Aman Bencana ini jika dalam bentuk training konvensional itu diselenggarakan bisa sampai dengan 5 hari, Bapak Ibu sekalian, mencakup 3 pilar yang tadi saya sebutkan. Dan memang pada tahapan awal kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang pemahaman kita terkait dengan bencana itu sendiri. Jadi mungkin di sini nanti akan ada istilah-istilah yang dirasa asing oleh ibu bapak sekalian, itu bisa kami maklumi karena sifatnya memang ada penyamaan persepsi terlebih dahulu terkait dengan definisi-definisi atau istilah-istilah yang digunakan selama membicarakan topik Satuan Pendidikan Aman Bencana. Oke, pengkajian risiko multi ancaman itu sendiri adalah sebuah pendekatan yang memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi risiko melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengkaji atau melakukan pengkajian ancaman yang ada di sekitar lokasi satuan pendidikan kita, kemudian melakukan pengkajian kerentanan, kemudian melakukan pengkajian kapasitas, dan pengkajian dan pemeringkatan risiko atau melakukan ranking terhadap risiko-risiko yang ada tersebut. Kami akan coba sedikit jelaskan di sini definisi-definisi dari ancaman itu apa, kerentanan itu apa, dan kapasitas itu apa. Menurut Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 24 tahun 2007, ancaman di sini didefinisikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sementara kerentanan itu adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman bahaya itu sendiri. Kapasitas adalah gabungan antara semua kekuatan, ciri yang melekat, dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati. Nah, mudah-mudahan gambar di samping bisa sedikit mempermudah kita dalam memahami dari 3 definisi tersebut yang tadi baru saya sampaikan. Di sini bisa kita lihat ada gambar gundukan bukit, mungkin kita bisa bilang gundukan tanah berupa bukit, dan ada batu yang kemudian sedang menggelinding ke bawah, dan di bawah tersebut ada sesosok manusia di sana. Gundukan tanah atau bukit dan batu yang kemudian menggelinding itu kita namakan sebagai sebuah ancaman karena karakteristiknya yang membuat kecenderungan jika batu tersebut atau gundukan tersebut itu mengalami pergerakan dan meluncur ke bawah, maka manusia yang ada di bawahnya itu akan berpotensi besar mengalami kerusakan. Sehingga disitulah yang disebut bencana. Kalau misalnya manusianya tidak ada di situ atau tidak ada apapun di bawah gundukan tanah dan batu yang bergulir ke bawah itu hanya disebut sebagai sebuah kejadian, misalnya kejadian longsor, kemudian tanah bergerak dan lain-lainnya, tetapi tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap komunitas atau aset yang dimiliki atau yang ada di sekitarnya
maka tidak dikategorikan sebagai sebuah bencana. Nah, dalam konteks penanggulangan bencana, di sini diharapkan manusia atau kerentanan tersebut itu pasti memiliki sebuah kapasitas atau ciri yang melekat di dalamnya. Misalnya di sana mereka sudah paham bahwa dalam kurun waktu tertentu, misalnya jika hujan lebat, kemudian pohon-pohon di bukit itu ditebang, kemungkinan terjadi longsor di sekitar situ itu akan terjadi. Maka dengan tingkat pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang tinggal di lokasi tersebut, bisa melakukan langkah-langkah pencegahan agar kejadian tanah longsor itu tidak terjadi. Misalnya dengan tidak menebang kembali pohon-pohon, membuat bronjong-bronjong penahan agar kalaupun ada guguran-guguran tanah yang jatuh ke bawah itu bisa terhalangi oleh bronjong tersebut. Kira-kira seperti itu. Kami akan masuk kepada komponen yang selanjutnya, yaitu berpusat pada anak. Pendidikan bencana maupun pengurangan risiko bencana dimaksud atau diharapkan untuk bisa dilakukan secara partisipatif bersama orang dewasa dan juga anak-anak. Namun tetap memperhatikan kepentingan dan keselamatan anak-anak itu sendiri sebagai tujuan utama dan tolak ukur yang paling mendasar dari hasil kajian itu sendiri. Di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam melakukan pengkajian risiko bencana yang berpusat pada anak. Misalnya, salah satunya adalah menggunakan metode pemetaan pikiran atau mind mapping. Di sini anak-anak akan diajak untuk kemudian memetakan secara individu menurut mereka ancaman apa saja yang kemudian ada di sekitar satuan pendidikan yang mereka kunjungi setiap harinya, misalnya seperti itu. Ini juga bisa dilakukan tidak harus berkumpul karena misalnya konteks COVID-19 sekarang ini kita masih belum bisa melakukan mobilisasi atau pertemuan yang dengan jumlah besar di suatu tempat, maka pemetaan pikiran ini bisa dilakukan secara individu untuk kemudian kita sebagai orang dewasa bisa mengumpulkan menjadi satu apa yang menjadi perspektif dari anak-anak itu sendiri terkait dengan ancaman yang ada di sekitar sekolah mereka, misalnya seperti itu. Kemudian peta dasar sekolah ini yang menjadi dasar untuk anak-anak bisa memahami lingkungan satuan pendidikan itu sendiri. Karena saya yakin anak-anak pasti akan hafal sudut demi sudut yang ada di lokasi sekolah mereka. Nah, di sini lanjut ke bagian yang ketiga atau yang bagian C, anak-anak bisa diajak untuk bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman bencana di lingkungan satuan pendidikannya seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya, anak-anak bisa diajak menurut mereka ancaman apa saja sih yang bisa terjadi di sekolah mereka jika misalnya sekolah yang berada di tepi sungai atau di tepi pantai atau di perbukitan misalnya. Kita bisa mengajak anak-anak untuk bisa mengeksplorasi menurut mereka ancaman-ancamannya apa saja. Tetapi sudah barang tentu anak-anak sebelumnya sudah diberikan pemahaman atau pengetahuan tentang jenis-jenis ancaman itu sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan, mensepakati definisi dari ancaman, kemudian menyebutkan contoh-contoh dari ancaman itu sendiri, sehingga kita bisa mengajak anak-anak untuk ikut serta dalam menciptakan satuan pendidikan yang aman bencana atau sekolah aman bencana itu sendiri. Yang selanjutnya metode yang bisa digunakan seperti kalender musim dan sejarah bencana ini juga bisa diterapkan terutama untuk yang anak-anak sudah usia SMP atau SMA. Mereka karena usianya sudah cukup mungkin bisa melakukan flashback menurut ingatan mereka apa yang mereka ingat atau apa yang mereka ketahui bencana-bencana yang terjadi sebelum-sebelumnya.
kemudian identifikasi kerentanan dan sebab dan dampak bencana itu sendiri. Apa yang menjadi penyebabnya dan apa yang menjadi dampak dari bencana itu sendiri menurut perspektif mereka. Gambar di samping adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak tadi dalam melakukan atau membuat peta dasar sekolah maupun komunitas itu sendiri. Di sini bisa terlihat anak-anak bisa memetakan menurut versi mereka kondisi atau letak administratif dari desa dan sekolah mereka. Di sini saya ambil contoh di bagian NTT sana, di SD Gemit di Pili Kabupaten TTS kalau saya nggak salah. Di sini juga yang poin yang penting juga ada di bagian E, bagaimana bisa memetakan aktor atau lembaga yang ada di masyarakat, peran-peran yang bisa dilakukan oleh aktor-aktor tersebut jika sebelum, pada saat bencana maupun sesudah bencana itu apa saja, sehingga di sana bisa terlihat pembagian peran antara sekolah maupun komunitas pada saat bencana terjadi, sebelum terjadi maupun sesudah bencana itu terjadi. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan untuk guru dan pengembangan staf itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan atau mentransfer pengetahuan ke anak-anak terkait dengan satuan pendidikan aman bencana atau pendidikan bencana itu sendiri, sudah jelas atau sudah pasti guru dan staf lainnya yang ada di sekolah itu perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan secara spesifik dan khusus terkait dengan manajemen penanggulangan bencana itu sendiri. Nah, ini bisa dimulai dengan melakukan evaluasi tingkat kemampuan dan pengetahuan dari guru dan tenaga pendidikan di sekolah untuk merespons situasi bencana. Kemudian setelah dilakukan evaluasi awal, kita bisa merencanakan pelatihan-pelatihan apa yang kemudian cocok untuk guru dan tenaga pendidik lainnya yang ada di sekolah tersebut. Peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam seminar, acara-acara berbasis komunitas, dan sosialisasi kepada siswa. Artinya, pelatihan-pelatihan yang dilakukan diharapkan tidak berhenti sampai di sana saja, tetapi ada beberapa follow up lain yang perlu dilakukan dan perlu juga dilakukan refresh terhadap pelatihan-pelatihan tersebut nantinya. Pendidikan bencana itu sendiri idealnya di setiap sekolah melakukan serangkaian proses kegiatan sebagai berikut. Tadi sempat saya sebutkan, pertama perlu ada pelatihan atau pembekalan terlebih dahulu tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana. Harapannya seri webinar ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk bisa memastikan para peserta yang hadir di sini, terutama Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah jika ada, pengawas mungkinnya, atau staf dari Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait dengan apa itu bencana, bagaimana penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan, dan apa itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang kedua, setelah memahami tentang konsep-konsep dasar tentang bencana dan penanggulangan bencana, perlu juga tidak hanya guru, tenaga pendidik, tapi juga lingkungan sekitar atau komunitas sekolah misalnya, itu bisa sama-sama mengenali resiko bencana di sekitar lokasi sekolah. Seperti itu, karena jika melakukan penanggulangan bencana secara terpisah antara sekolah dan komunitas, maka itu akan menjadi hal yang kurang efektif nantinya, karena yang diinginkan adalah integrasi antara perencanaan di sekolah dengan perencanaan di tingkat komunitasnya atau di desa itu sendiri. Kemudian merencanakan integrasi kurikulum ke dalam rencana belajar tahunan, bulanan, mingguan, dan harian misalnya, mengintegrasikan materi pengurangan risiko bencana ke dalam bahan ajar. Nah, ini saya pikir sudah cukup banyak ya KIE atau alat permainan edukatif yang mencoba untuk mengajak
mengajak anak-anak bisa lebih paham lagi terkait dengan pengurangan risiko bencana. Bisa juga mengintegrasikan materi PRB ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan lokal. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin paparan dari selanjutnya oleh Mas Andri akan disampaikan praktek-praktek yang sudah dilakukan saat ini di Indonesia. Kemudian mengintegrasikan PRB ke dalam program pengembangan diri yang dilakukan di tingkat sekolah, misalnya dengan mengikuti atau memasukkan pengetahuan tentang PRB ini ke dalam palang merah remaja, kemudian pramuka misalnya, atau kunjungan-kunjungan teman-teman tagana yang ada di desa untuk ke sekolah dan memberikan pemahaman tentang PRB ini sendiri. Nah, ini nyambung yang tadi saya sampaikan, bagaimana bisa memanfaatkan ekstrakurikuler dan informal berbasis masyarakat lewat pramuka, palang merah remaja. Ini diharapkan mereka-mereka yang sudah tergabung dalam pramuka, baik di tingkat penggalang, itu bisa berbagi informasi dan pengetahuan kepada adik-adiknya yang masih di tingkat siaga, misalnya seperti itu. Di Palang Merah Remaja pun teman-teman dari PMI juga sudah siap dengan berbagai macam pelatihan maupun pendampingan yang bisa dikerjasamakan dengan sekolah, sehingga anak-anak di sekolah juga bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif tentang pengurangan risiko bencana ini sendiri. Integrasi ke dalam kurikulum, ini saya pikir Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini yang bisa menilai seberapa penting dan seberapa bisanya pendidikan tentang pengurangan risiko bencana itu dimasukkan ke dalam kurikulum kita sekarang ini misalnya. Itu saya pikir Ibu Bapak sekalian yang paling bisa menjawabnya, dan sudah ada beberapa praktik-praktik yang juga diterapkan di lingkungan satuan pendidikan. Nanti mungkin Mas Andri akan bisa menjabarkan atau menginformasikannya kepada kita semua. Pada prinsipnya itu bisa dilakukan dengan berbagai model yang ada di sini, seperti integrasi materi pembelajaran pendidikan PRB ke dalam mata pelajaran pokok misalnya, kemudian ke dalam muatan lokal sesuai dengan karakteristik bencana di daerah tersebut misalnya, kemudian mengintegrasikannya ke dalam ekstrakurikuler seperti yang saya sampaikan tadi, bisa lewat PMR, pramuka, atau ekstrakurikuler lain yang dirasa itu masih relevan dan bisa dilakukan di tingkat sekolah. Ini mungkin beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memasukkan atau mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum, misalnya dengan mengidentifikasi materi pembelajaran yang sekiranya bisa dikaitkan dengan bencana dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri, misalnya pelajaran-pelajaran apa kira-kira yang topiknya sesuai dengan gempa bumi misalnya, banjir misalnya, tanah longsor, tsunami, atau konteks sekarang ini tentang pandemi COVID-19. Kira-kira apa topik-topik pembelajaran mana yang kemudian bisa dikaitkan dengan ini sehingga anak-anak bisa menerima informasinya secara lengkap. Kemudian bisa dengan melakukan analisis kompetisi dasar, tentu dengan menyusun silabus tadi supaya dapat terstruktur dengan baik. Kemudian membuat atau menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Saya pikir Ibu Bapak sekalian sudah pasti sangat fasih dalam membuat ini, sehingga mungkin tidak akan kesulitan untuk bisa mengintegrasikannya. Penyusunan bahan ajar di luaran sini juga sudah cukup banyak informasi-informasi tentang bahan ajar yang bisa dilakukan atau digunakan dalam upaya mengintegrasikan materi pembelajaran tentang bencana dan kesiapsiagaan bencana itu sendiri. Tanpa menunggu misalnya didampingi oleh PMI atau pramuka atau organisasi manapun yang concern, sebenarnya Bapak Ibu yang mengampu sekolah bisa belajar secara mandiri secara online
di dalam link ini di simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Di sini bisa didapatkan pola pembelajaran secara mandiri terkait dengan implementasi satuan pendidikan aman bencana. Ini cukup banyak yang sudah mendaftar di dalam sini, dan diharapkan ini bisa dituntaskan juga oleh semua ibu bapak guru yang memang mengampu atau berkegiatan di sekolah. Saya pikir tidak ada salahnya untuk Bapak Ibu guru sekalian atau peserta yang hadir di sini bisa turut meramaikan diklat ini, sehingga bisa segera tercipta satuan pendidikan aman bencana di Indonesia. Karena bicara soal bencana, seperti yang saya sebutkan tadi, kondisi geografis kita memang sudah seperti ini, rawan terhadap bencana, sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita untuk bisa beradaptasi tinggal di lokasi yang rawan bencana ini. Demikian dari saya, terima kasih banyak atas atensinya.